Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar adik-adik pencinta anime? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi kali ini aku mau nyeritain anime bergenre petualangan nih. Tapi petualangan kali ini tuh bukan dilakuin sama manusia. Anime ini tuh berjudul Nozamanu Fushino Bokenza. Pasti kalian penasaran kan? Nah, langsung aja yuk ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan kegiatan dari tokoh utama kita yang bernama Ren. Ia adalah seorang petualang dengan peringkat perunggu. Kisah dimulai dengan rutinitas paginya. Karena Ren adalah petualangan kalangan miskin, ia harus bangun pagi-pagi supaya bisa mendapatkan misi yang bagus. Tidak seperti orang kaya atau bangsawan yang biasa bangun siang hari. Kemudian, Ren datang ke sebuah guild petualang untuk mengambil misi. Misi yang Ren ambil berupa menjelajah ke suatu labirin untuk membasmi monster yang ada di sana. Berbeda dengan kebanyakan petualang yang membentuk tim, ia lebih senang berpetualang sendiri, dikarenakan dirinya selalu tertinggal dari yang lain. Sesampainya di sana, di dalam labirin bulan air, ia menemukan jalur rahasia yang belum pernah terjamah manusia. Dengan rasa penasaran, ia langsung masuk ke sana dan berharap ada banyak harta karun di dalamnya. Namun, Ren sangat kaget. Ia malah bertemu dengan seekor naga legendaris yang membuat si Ren ini langsung disembur dengan kekuatannya. Setelah kejadian itu, Ren berpikir bahwa ia akan mati begitu saja. Namun siapa sangka, ia malah menjadi tengkorak hidup dan membuat Ren kebingungan. Disinilah kisah petualangan tengkorak hidup dimulai. Ren berpikir untuk kembali ke desa dengan keadaannya seperti ini. Namun jika ini dilakukan, ia sudah pasti akan ditangkap oleh penjaga. Di saat Ren berkeliling di labirin, dia bertemu dengan tengkorak hidup. Untungnya, tengkorak yang ia lawan sangatlah lemah. Lalu Ren mendapatkan efek pemulihan setelah mengalahkan tengkorak tersebut. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Ren mengingat akan perkataan kenalannya, bahwa tengkorak dapat berevolusi menjadi gold. Mengingat hal itu, Ren langsung mencoba untuk mengalahkan semua monster-monster di sana berupa tengkorak dan slime. Hingga akhirnya ia berhasil berevolusi menjadi gold dan memiliki kulit lagi di sekujur tubuhnya. Ternyata saat dia menjadi tengkorak, kekuatan dia semakin meningkat dibanding saat ia masih menjadi manusia. Hingga akhirnya di labirin ia bertemu dengan salah satu wanita petualang yang cantik. Namun karena ia masih pemula, ia kesusahan untuk melawan salah satu tengkorak yang membuat Ren harus menolongnya. Setelah berhasil menolongnya, ia menjelaskan kepadanya bahwa dia bukanlah musuhnya. Ren meminta tolong kepadanya untuk membelikan pakaian untuk ia kenakan. Ini bertujuan agar dirinya bisa kembali ke desa dengan wujudnya yang sekarang. Wanita ini bernama Rina. Walaupun dengan rasa takut, ia datang kembali ke labirin dengan membawakan pakaian kepadanya. Ren merasa senang dikarenakan pakaian ini sangatlah cocok untuknya. Namun pada saat ia bercermin, wajah seramnya masihlah terlihat. Namun Rina menawarkan topeng yang telah ia beli untuk menutupi wajah Ren agar tidak terlalu mencolok. Namun siapa sangka topeng yang ia kenakan tidak bisa dilepas darinya, dikarenakan topeng ini memiliki sejenis kutukan. Rina pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Ren. Tetapi Ren tidak menyalahkan dan dia berpikir bagaimana cara untuk melepaskan kutukan ini. Karena Rina berpikir Ren adalah orang baik, ia pun mengajak Ren untuk kembali ke desa bersamanya. Ketika mereka berada di gerbang untuk memasuki desa, Ren diperiksa oleh pengawas, dikarenakan penampilannya yang mencurigakan. Namun Rina pun memberitahu petugas tersebut mengenai wajah Ren yang terluka akibat monster dan topengnya yang tidak dapat dilepas dikarenakan ada kutukan di dalamnya. Namun setelah memasuki desa, Ren tiba-tiba menghilang dikarenakan dia sengaja tidak mau merepotkan orang baik seperti Rina.
Dan Ren pun berjanji jika nanti sosoknya sudah agak mirip manusia, dia akan meminta maaf kepada Rina. Setelah meninggalkan Rina, Ren pun memutuskan untuk datang ke tempat Loren Vivi. Loren Vivi adalah kenalan Ren sebelumnya, dikarenakan ia adalah teman yang bisa dipercaya. Di sana, Ren memperlihatkan akan kondisi tubuhnya. Vivi bertanya kepada Ren mengenai kondisinya saat ini, dan Ren menceritakan bahwa dirinya mendapatkan serangan dari naga, lalu tewaslah dan menjadi undead. Karena Vivi suka meneliti monster dan berbagai mantra, dia mungkin bisa mengetahui lebih banyak tentang kondisi Ren sekarang. Mendengar hal itu, Vivi setuju untuk bekerjasama dengan Ren, dikarenakan dia senang mendapatkan objek penelitian yang baru. Ren juga meminta tolong kepadanya untuk menjual beberapa hasil tangkapan ke guild petualang. Ren memutuskan untuk membeli pedang baru menggunakan uang itu, karena pedang sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Sesampainya di toko senjata, Ren memberikan uang yang lumayan banyak, karena dia ingin pedang yang kuat dan tidak mudah hancur saat digunakan dengan kekuatan sihirnya. Namun dia harus sabar menunggu demi pedang yang diinginkannya. Di sisi lain, saat Vivi mempelajari monster-monster, dia mengingat pertemuan awalnya dengan Ren di masa lalu. Ternyata Ren adalah teman masa kecilnya yang ia temui di guild petualang. Pada pertemuan pertama, mereka mencari tumbuhan herbal bersama. Siapa sangka, Ren ternyata mengetahui banyak tentang tumbuhan herbal. Hal ini membuat Vivi tertarik dan menjadikan Ren temannya. Setelah Ren kembali ke rumah, Vivi mengkhawatirkan kondisinya karena dia bukanlah Ghoul pada umumnya. Mengetahui hal itu, Ren ingin kembali ke labirin untuk mengalahkan monster kuat di sana, agar dirinya bisa berevolusi lagi. Sesampainya di labirin, Ren melihat seorang petualang yang terpojok oleh slime. Karena merasa kasihan, Ren mencoba menolong pria tersebut. Ketika dia ingin pergi menjelajah labirin lebih jauh, pria ini mendatangi Ren dan meminta tolong kepadanya. Pria tersebut bernama Pak Loris. Ia menceritakan bahwa kedainya bangkrut dan terlilit hutang, sehingga dia terpaksa menjadi seorang petualang. Mendengar hal itu, Ren setuju untuk membantunya. Saat mereka mengelilingi labirin bersama, mereka menemukan tempat yang belum terjamah oleh manusia. Namun pria itu malah terjebak dan jatuh ke area lain. Mau tidak mau, Ren harus menolongnya yang mengakibatkan mereka berdua bertemu dengan tengkorak raksasa. Ren yang terjebak di sana mau tidak mau harus melawannya, dikarenakan ini adalah arena bos, di mana ia harus mengalahkan bosnya terlebih dahulu agar ia dapat keluar dari sana. Setelah berhasil mengalahkan bos tersebut, Ren memberikan batu sihir kepadanya supaya kedainya tidak bangkrut dan bisa membayar hutangnya. Tetapi ini tidaklah gratis. Ia memiliki permintaan berupa bisa makan bebas dan gratis di kedainya nanti. Setelah mereka keluar dari arena tersebut, Pak Loris mengajak ke kedainya dan ia bertemu dengan istrinya yang bernama Isabel. Isabel terkejut karena suaminya membawa batu sihir dan takut jika suaminya tertipu lagi seperti sebelumnya. Tetapi Loris menjelaskan bahwa Ren adalah orang baik dan sangat banyak membantunya. Mereka pun berterima kasih kepada Ren. Saat perjalanan pulang, Ren merasa ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya. Ia merasalah sangat panik dikarenakan ia hampir kehilangan kesadaran akan dirinya. Ketika ia bertemu dengan Vivi, ia tiba-tiba kehilangan kendali yang mengakibatkan Vivi terkena gigitan di lehernya. Vivi yang merasa panik pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menenangkan Ren. Setelah Ren sadar, ia meminta maaf atas perbuatannya, dan Vivi pun memaafkan dikarenakan itu adalah sebuah insiden. Ren lalu meminta untuk melihat lukanya dan ia menyembuhkan luka Vivi dengan kekuatan divinitas. Setelah itu, Ren menceritakan semuanya kepada Vivi, yang dimana pada saat di labirin, ia bertemu pria yang terlihat enak untuk dimakan. Mendengar hal itu, Vivi sudah menyangka akan terjadi seperti ini, dikarenakan Ghoul memang memakan manusia.
Setelah insiden itu, Vivi menyadari adanya perubahan pada tubuh Ren. Ia memiliki teori bahwa Ren bukanlah ghoul biasa, melainkan ia telah berevolusi menjadi vampir. Vivi berpikir perubahan ini terjadi dikarenakan Ren telah meminum darah dan memakan daging dari tubuhnya. さすがにそれは死ぬんじゃないか。錬金術は。多少しびれる程度だが Vivi pun bereksperimen terhadap tubuhnya Ren dengan memberi racun dan obat penawar kepadanya. Hingga akhirnya ia memberikan satu botol yang berisi darahnya untuk dimakan Ren. Ini bertujuan agar ia tidak kehilangan kendali lagi. Setelah mencoba meminumnya, ia berhasil menghilangkan rasa hausnya untuk meminum darah manusia lagi. Setelah itu, Ren memutuskan untuk mengambil misi di guild petualang, karena tubuhnya sudah hampir mendekati bentuk manusia lagi. Mendengar hal itu, Vivi menyarankan agar Ren mendaftar di guild petualang memakai identitas baru, dikarenakan reputasi Ren yang dulu sangatlah baik. Jika hal ini diketahui oleh guild, ini akan membawa keributan di sana. Ren pun langsung menuju ke guild petualang. Ia mendaftar dengan nama Ren Vivi, di mana ini adalah nama keluarga dari Vivi. Ia pun mengaku sebagai saudaranya. Dikarenakan ia tinggal di rumahnya, jadi ia tidak ingin membuat kecurigaan terhadap masyarakat di sana. Ren pun langsung menuju ke labirin untuk mendatangi tempat yang belum terjamah oleh petualangan lainnya. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan khusus. Alih-alih mendapatkan harta karun, ia malah bertemu dengan sosok perempuan misterius. Perempuan ini mengira Ren akan menjarah tempatnya, dikarenakan ia adalah seorang petualang. Merasa terancam, perempuan ini langsung membuat Ren tidak berdaya dengan serangannya. Ini menyebabkan pakaiannya menjadi hangus. Namun saat melihat tubuhnya, wanita ini merasa salah sangka kepada Ren. Ia pun memberikan pakaian miliknya dan menyuruh Ren untuk tidak datang lagi ke sini. Dikarenakan petualang tidak bisa pulang dengan tangan kosong, wanita ini memberikan hadiah peta sihir kepadanya. Setelah kejadian itu, Ren kembali ke guild petualang untuk mengambil misi baru. Misi baru kali ini berupa mengumpulkan 3 daging orc. Keesokan harinya, ia menyerahkan 3 daging orc ini ke guild petualang. Misi ini ia ambil bertujuan agar dirinya bisa mengikuti ujian kenaikan pangkat. Setelah itu, Ren datang untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Pertama-tama, ia akan menjalani ujian pengetahuan. Dikarenakan Ren sudah pernah mengikuti ujian ini, ia pun mendapatkan nilai yang sempurna. Dilanjut dengan ujian fisik, namun ujian ini dilakukan oleh tim. Ren satu tim dengan 2 pemuda yang bernama Rais dan Laura. Misi ujiannya adalah memasuki labirin dan mencapai suatu tempat di sana yang sudah ditentukan oleh guild petualang. Saat ingin memasuki labirin, Ren menyadari satu hal, yaitu peta yang diberikan oleh guild adalah peta 15 tahun yang lalu, di mana ini akan menjadi ancaman bagi mereka jika menggunakan peta ini. Ren pun membeli peta baru dari salah satu pedagang di depan labirin. Saat memasuki labirin, mereka bertemu dengan beberapa monster di sana. Namun ini bukanlah ancaman bagi mereka. Tapi siapa sangka mereka akan bertarung dengan peserta lainnya. Dikarenakan Ren sudah mengetahui hal itu, ia pun memberitahu kepada mereka untuk selalu berhati-hati. 待ち伏せしているのは人間だ。たち同じ受験者ですよね Ketika hampir sampai di ujung garis finish, mereka melihat ruangan bos monster. Lalu datanglah peserta lainnya. Ren dengan senang menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu. Rais pun tidak terima dengan keputusan yang diambil Ren. Namun saat peserta ini memasuki ruangan bos, Rais menyadari akan rencana Ren, di mana ia telah menunjukkan kepadanya bahwa ada orang dari guild petualang untuk menyelamatkan peserta yang kalah pada saat melawan bos. Ini membuat kepercayaan diri dari kedua anak muda ini menjadi semangat. Mereka pun langsung memasuki ruangan bos dengan percaya diri. Di sana mereka akan menghadapi seekor slime raksasa. Dikarenakan serangan fisik tidak mempan terhadap slime, Ren menyuruh mereka untuk mengalahkannya menggunakan kekuatan sihir. Rais pun maju paling depan sembari menunggu Laura mengumpulkan kekuatan sihirnya. Namun dikarenakan Rais kesusahan, Ren pun berinisiatif untuk membantunya. Hingga akhirnya Laura siap dengan kekuatan sihirnya. Laura pun mengeluarkan bola api yang sangat besar untuk mengalahkan slime tersebut.
Setelah mereka mengalahkan slime tersebut, mereka pun diberi hadiah oleh salah satu staf guild yang ada di sana. Lalu mereka langsung menuju ke guild petualang untuk melihat hasil ujian mereka. Rais dan Laura pun terkejut karena ujian ini juga menilai karakter mereka. Namun Ren sudah mengetahui itu semua dikarenakan ia sudah pernah mengikuti ujian ini sebelumnya. Pada akhirnya mereka bertiga dinyatakan lulus dan naik ke peringkat perunggu. Setelah ujian terselesaikan, mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Ren atas bantuannya saat ujian. Saat Ren ingin pulang, tiba-tiba Sheila menghentikannya. Ternyata ia telah mengetahui identitas dari Ren. Sheila pun penasaran mengapa ia bisa menjadi seperti ini dan memutuskan untuk mengajak Ren mengobrol bersama. Sesampainya di rumah, Ren membawa Sheila bertemu dengan Vivi dan ia pun menceritakan mengenai Ren yang sekarang. Vivi pun memastikan Sheila agar ia tidak memberitahu kepada siapapun terutama ke guild petualang. Dikarenakan ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Keesokan harinya, Ren datang ke toko pedang. Ternyata pedang pesanannya telah selesai ditempa. Sang pemilik toko pun menyuruh Ren untuk mencoba pedang pesanannya. Katanya pedang ini sesuai dengan apa yang Ren inginkan. Lalu ia mencoba pedang tersebut menggunakan berbagai kekuatan sihirnya. この体ならここに無理やり荷物をこれみたいだ Namun pada saat ia ingin mencoba kekuatan yang baru, sang pemilik toko pun menyuruhnya dengan menggunakan pedang yang lain. Ini dikarenakan kekuatan Ren yang sudah semakin kuat. Pada saat ia mencoba kekuatan yang baru, ia hampir kehilangan kendalinya, dikarenakan kekuatan sihirnya begitu kuat. Ini mengakibatkan pedang yang diberikan oleh penjaga toko itu hancur dan menjadi abu. Di tengah perjalanan, Ren bertemu dengan beberapa pria yang sedang berdebat. Ia pun datang menghampirinya dan ternyata ada salah satu pria yang membutuhkan bantuan dari seorang petualang. Ia membutuhkan petualang untuk mengalahkan penguasa danau. Ren yang mendengar hal itu pun setuju untuk mengambil misi tersebut. Ren pun mengajak pria ini ke tempatnya Vivi. Dan ternyata tujuan untuk mengalahkan penguasa danau ini adalah untuk menyelamatkan adiknya. Tumbal yang ia inginkan adalah berupa gadis muda, di mana ini adalah tahun giliran adiknya untuk dijadikan tumbal penguasa danau. Saat Ren datang ke desanya, ia menemui sosok adiknya. Namun dikarenakan adiknya tidak ingin mengalami banyak masalah dengan warga, ia memilih untuk menjadi tumbal saja. Dikarenakan keinginan keras kakaknya, Ren memutuskan untuk tinggal dulu di sana hingga festival dimulai. Keesokan harinya, Ren melihat adanya pedagang yang mencurigakan. Dikarenakan ia menyarankan untuk meninggalkan desa. アミリス、許しておくれよ。我らの意志を捧げます。方法はいつだって必ずあるはず。すまんアミリス、村を守るためじゃ。 Saat malam tiba, festival pun dimulai digelar oleh masyarakat desa. Pada saat adiknya menaiki perahu, mereka pun mengikutinya. Hingga akhirnya sang penguasa danau pun muncul di hadapan mereka. Ren pun mencoba untuk mendekatinya dengan cara berjalan di atas air. Namun ketika ia hendak menyerangnya, monster laut itu mengeluarkan semburan api. Namun saat ia hendak menebas dengan pedangnya, ternyata monster ini hanyalah ilusi yang dibuat dengan sihir. Dan dalang dari semua insiden ini bersumber dari sang pedagang yang telah Ren curigai sebelumnya. Dikarenakan Ren lebih kuat dari mereka, ia bisa mengatasi ini dengan mudah dan berhasil menangkap semua pedagang licik ini. Ia pun membawanya ke hadapan ketua desa dan menjelaskan kronologi kejadian ini kepadanya. Dengan begitu, misi kali ini berhasil Ren selesaikan dengan mudah. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan berpamitan dengan mereka. Keesokan harinya, Ren kembali ke guild petualang untuk melihat-lihat misi. Dia melihat sebuah misi yang meminta untuk mengumpulkan tanaman langka yang bernama bunga darah naga. Ren memutuskan untuk mengambil misi tersebut karena misi ini sulit dan tidak ada petualang lain yang berani mengambilnya. Selain itu, misi ini diajukan oleh salah satu panti asuhan yang membuat Ren semakin tertarik untuk menjalankannya. Ren pun langsung mengunjungi panti asuhan tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Alice.
Ketika Ren masuk ke sana, ia disambut oleh banyak anak-anak dari panti asuhan tersebut. Lalu Alice pun menjelaskan mengenai misinya. Ia memperlihatkan kondisi pengurus panti asuhan, ia terkena penyakit, yang dimana penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan tanaman langka yang bernama bunga darah naga. Mendengar hal itu pun, Ren menyetujui untuk mengambil misinya dan memutuskan untuk pergi ke rawa beracun, karena di sanalah letak bunga darah naga. Namun sebelum Ren pergi, ia harus membersihkan ruang bawah tanah. Namun di saat Ren membersihkan ruangan tersebut, ia melihat sekelompok tikus yang ada di sana. Dikarenakan ruangannya sempit, jadi Ren tidak dapat menggunakan pedangnya. Hal ini membuat Ren terkena gigitan oleh salah satu tikus. Namun siapa sangka, tikus yang menggigit Ren ini menjadi nurut kepadanya. Ini dikarenakan darah Ren adalah darah vampir. Keesokan harinya, Ren pergi ke tempat misinya, di mana tempat ini sangatlah berbahaya. Namun Ren akan baik-baik saja dikarenakan tubuhnya yang kebal akan racun. Walau begitu, tempat ini sangatlah berbahaya dikarenakan ada monster naga yang berbahaya. Tak lama kemudian, Ren bertemu dengan naga tersebut. Ia pun melawan menggunakan kekuatannya. Dengan begitu, Ren pun berhasil mengalahkan naga tersebut. Setelah berhasil mengalahkan naga tersebut, akhirnya Ren menemukan sebuah ladang, di mana itu adalah ladang bunga darah naga yang sedang ia cari. Namun saat Ren ingin mengambil bunga tersebut, ia bertemu dengan seorang pria yang langsung menghampirinya. Ternyata pria itu juga ingin mengambil bunga yang sama seperti Ren. Ia bernama Ishak. Ia juga membutuhkannya untuk menyembuhkan majikannya. Mendengar hal itu, Ren pun mendoakan supaya majikannya cepat sembuh. Ishak pun mengatakan kepada Ren bahwa dia sedang mencari pengganti untuk mengambilkan bunga ini secara rutin. Mendengar hal itu, Ren menyetujuinya, dikarenakan setelah ini ia tidak berniat untuk mengambil misi lainnya. Setelah Ren menyelesaikan misinya, ia pun memutuskan untuk kembali ke kuil petualang dan melapor mengenai misinya yang telah terselesaikan. Dan ia juga memberitahu bahwa ia telah mengalahkan salah satu monster naga di sana. Esoknya, Ren datang kembali ke panti asuhan sembari membawa bunga darah naga. Ia pun menyerahkannya langsung kepada Alice. Setelah menerima bunga darah naga tersebut, Alice pun menyerahkan kepada ahli ramuan. Ini bertujuan agar tanaman ini bisa dijadikan obat olehnya. Lalu Alice pun menyerahkan obatnya kepada pengasuh panti asuhan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ren. Namun siapa sangka Alice menjadi termotivasi karena Ren. Suatu hari, ia ingin menjadi seorang petualang yang hebat. Keesokan harinya, Ren seperti biasa datang ke guild petualang. Namun Ren ditawarkan misi khusus dari keluarga Latul. Ren pun merasa aneh, dikarenakan ia tidak mengetahui sama sekali mengenai keluarga tersebut. Dan ternyata setelah dibaca, surat ini berasal dari Ishak, yang sebelumnya telah ia temui. Ren pun setuju untuk mengambil misi ini. Ren pun segera bergegas untuk mendatangi kediaman keluarga Latul tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah taman labirin yang besar. Setelah menanyakan kepada penjaga di sana, ternyata Tuan Ishak ada di dalam sana. Ren harus melewati labirin taman ini agar bisa bertemu dengan Ishak. Namun, labirin taman ini terlihat sangatlah rumit. Dengan percaya diri, Ren langsung memasuki labirin ini. Dikarenakan ia seorang petualang, ia sangat percaya diri akan keahliannya dalam membaca arah. Meskipun begitu, Ren merasa kesulitan untuk sampai ke tempatnya Ishak. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah taman kecil. Di sana ia melihat seorang gadis muda yang menawarinya secangkir teh. Ren pun menerima tawaran gadis tersebut sambil mengira bahwa dia adalah anak dari kerajaan ini. Gadis ini bernama Laura. Ia juga memberi petunjuk kepada Ren untuk tidak melihat matahari. Mengetahui hal itu, Ren pun langsung melanjutkan perjalanannya. Pada saat di taman, ia tetap saja melihat matahari. Namun dengan begitu, Ren mengetahui mekanisme dari labirin taman tersebut. Setelah berhasil sampai di sana, ia kembali bertemu dengan Laura. Lalu, Laura pun memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Latul. Sesuai janjinya, ia akan memberikan hadiah. Dari sekian banyak alat sihir, Ren bebas memilih salah satu yang ia sukai. Di lantai terbawah, Laura menunjukkan berbagai alat sihir yang berguna hingga alat sihir yang tidak diketahui cara penggunaannya. Saat mencoba memainkan kapal terbang, Ren tertarik untuk memilikinya.
Namun dia tidak memilihnya karena ia membutuhkan benda yang lebih bermanfaat untuk petualangannya. Saat mencari di tempat lain, dia menemukan lukisan monster yang bisa bergerak. Karena terkejut, Ren tidak sengaja menyentuh golem yang menyebabkan golem itu bangkit. そのゴーレムは周囲の魔力や無機物を取り Setelah Ishak menemukan alat untuk mematikannya, golem itu kembali menjadi tumpukan besi. Lalu Ren pun melanjutkan untuk mencari hadiah yang ia inginkan. Hingga akhirnya ia menemukan benda yang ia inginkan. Benda tersebut adalah darah vampir, di mana darah vampir ini memungkinkan untuk membantunya berevolusi lagi. Namun, Laura mengingatkan kepada Ren mengenai bahaya darah vampir tersebut. Karena jika ia meminumnya, kemungkinan Ren akan menjadi gila atau mati. Setelah itu, Ren kembali ke rumah dan bercerita kepada Vivi mengenai apa yang telah ia dapatkan dari kerajaan Latul. Ia pun memberitahu kepada Vivi mengenai darah vampir yang telah ia bawa, dan menanyakan kepada Vivi jika ia meminumnya apakah akan baik-baik saja. Vivi yang mendengar hal itu pun tidak melarang Ren untuk meminumnya, dikarenakan itu keinginannya sendiri. Tetapi sebelum Ren meminum darah vampir tersebut, Vivi menanyakan kepadanya mengenai impiannya untuk menjadi petualangan yang hebat. Ren pun menceritakan masa lalunya. Ren memiliki seorang teman bernama Jinlin. Meskipun masih kecil, Jinlin sudah memiliki impian besar untuk menjadi petualang saat dewasa nanti. Ia ingin menjelajahi dunia dan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah diketahui. Selain itu, Jinlin juga bertekad untuk selalu melindungi Ren yang dikenal sangat penakut. Dalam perjalanan pulang ke desa, Ren dan Jinlin diserang oleh monster. Serangan itu menyebabkan orang tuanya Ren terluka parah dan meninggal dunia. Hanya Ren dan Jinlin yang bertahan. Mereka berusaha melarikan diri dari monster tersebut. Tetapi sayangnya monster itu terus mengejar mereka. Jinlin akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi Ren. Tak lama setelah itu, seorang petualang datang dan menyelamatkan Ren. Petualang itu berhasil mengusir monster tersebut dan membawa jasad para korban untuk kembali ke desa. Sejak insiden itu, Ren memutuskan untuk menjadi petualang demi menggantikan temannya. Petualang yang menolongnya bernama Wilfred. Ia memberikan beberapa nasihat kepada Ren, karena saat itu Ren masih berusia 5 tahun. Wilfred menyuruhnya untuk berlatih keras di desa selama 10 tahun. Selain latihan bela diri, Wilfred juga menyuruh belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ia disarankan untuk memujuk para ahli di desa agar mau mengajarinya. Sebelum pergi, Wilfred mengatakan bahwa dirinya adalah petualang hebat. Setelah mendengar cerita itu, Vivi mengerti mengapa Ren sangat ingin menjadi petualang hebat. Setelah Ren selesai bercerita, ia kemudian mulai meminum darah vampir. Setelah meminumnya, ia langsung berteriak kesakitan dan kesulitan mengontrol tubuhnya. Vivi hanya bisa berusaha menenangkan Ren agar kesadarannya tidak hilang. Sementara itu, penduduk desa menjalani aktivitas seperti biasa. Para petualang sudah berkumpul di guild petualang untuk mencari misi yang bagus. Ren perlahan terbangun di kamarnya. Saat ia mulai tersadar, Vivi menyambutnya dengan ucapan selamat atas keberhasilan evolusinya. Kini, Ren telah berubah menjadi manusia, namun ia memiliki sayap kecil di punggungnya. Ini bisa disebut sebuah evolusi yang sukses, di mana ia telah menjadi vampir sesuai keinginannya.